Shalom yang sudah dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sukacita Tuhan melingkupi setiap kita dimanapun kita berada dan di dalam kondisi apapun kita. Kita percaya ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Hari ini tim Praise and Worship datang ke gereja. Tentunya kita mematuhi protokol kesehatan yang ada ya Bapak Ibu. Kita mau bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita satukan hati kita di dalam doa. Kita mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk nafas hidup yang Kau berikan bagi kami, untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini, kami tetap merasakan kebaikan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami ya Bapa. Hari lepas hari kami melihat ada banyak pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk keluarga-keluarga yang kami kasihi, untuk saudara-saudara seiman kami Bapa yang masih boleh kami lihat. Dan kami bersuka cita Tuhan buat hari-hari ini Tuhan, untuk semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atasnya. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang ada di hadapan kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu gentar Tuhan, karena ada tangan Tuhan yang luar biasa yang menolong setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami dapat kembali Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Mari Engkau yang pimpin Tuhan jalannya ibadah online kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah Tuhan Yesus kami terus mendoakan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan ada di dalam tangan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memutuskan mata rantai dari virus corona ini ya Bapa, sehingga nama Tuhan juga boleh dipermuliakan. Dan biarlah Tuhan Yesus ajar kami tetap bersyukur di tengah-tengah kondisi ini ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk boleh melihat hal yang baik Tuhan yang Engkau sedang kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah Engkau melawat kami, setiap kami dimanapun kami berada. Karena kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, sebab Kau Raja di atas segala raja. Kau Allah yang layak dipuji dan kami semesta melukis
yang ajaib, perkara-perkara yang hebat bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus meninggikan memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau lah Raja di atas segala raja Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Layak Tuhan dipuji, karena layak Tuhan disembah. Layak Tuhan disembah. Amin. Kau yang layak terima pujian, layak Tuhan dipuji. Ditinggikan selama-lamanya Bapa. Saya katakan bersama-sama, Kau yang layak terima pujian Tuhan. Layak Tuhan dipuji, layak disembah, layak Tuhan dipuji. Yang mau meninggikan nama-Mu, meninggikan nama-Nya selamanya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala kuasa, bagi-Mu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai layak Tuhan dipuji, kami layak Shalom terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Benny Budianto dalam program streaming GBI Home Minggu 22 November 2020. Haleluya. Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara ada dalam lindungan Tuhan. Dan mari kita buka hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pasti akan memberikan kekuatan untuk kita lebih lagi berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami ada karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menyertai kami semua, menyertai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Biar setiap perkataan demi perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini, semuanya berasalnya daripada hati Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami dengar itu menjadi kekuatan untuk kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk merenungkan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Sau yang kuat di tengah badai. Sau yang kuat di tengah badai. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 37 ayat 39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Glory bagi nama Tuhan. Orang-orang benar, saudara dan saya diselamatkan bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Karena Tuhan adalah tempat perlindungan bagi setiap orang yang berharap kepada Dia. Jadi saudara, kalau kita mengerti bahwa sau yang kuat itu berbicara tentang pengharapan kepada Tuhan di dalam badai kehidupan yang mungkin kita alami saat-saat ini.
Badai hidup adalah hal biasa yang dapat menerpa perahu kehidupan kita yang sedang melaju ke tepi pantai. Badai hidup itu merupakan hal yang biasa, yang tanpa kita undang, kita seringkali menghadapinya. Hari lepas hari kita menghadapi badai hidup di dalam kehidupan kita. Dan sampai saat ini saya percaya penyertaan Tuhan menyertai saudara dan saya, sehingga kita dapat berkata bahwa perlindungan yang daripada Tuhan, pengharapan yang daripada Tuhan adalah kekuatan di dalam hidup kita. Pengkhotbah 3 ayat 4 berkata, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Artinya segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya. Ada masa di mana kita bersuka cita, ada masa di mana kita berduka cita, ada masa segala sesuatu di dalam kehidupan kita berjalan lurus seperti jalan tol. Tetapi ada masa di dalam kehidupan kita seperti kita ada di padang gurun, ada di dalam badai kehidupan yang membuat kita kadangkala merasa terjepit, tertekan. Dan saudara, percayalah, segala sesuatu yang kita hadapi adalah hal yang biasa. Kata pengkhotbah, segala sesuatu ada masanya. Karena apa saudara? Karena tidak ada nakoda yang tangguh yang lahir dari laut yang tenang. Artinya, pergumulan yang kita hadapi, badai hidup yang kita hadapi, itu juga membuat kita menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Nakoda yang tangguh lahir dari laut, tidak lahir dari laut yang tenang, tetapi nakoda yang tangguh lahir dari laut yang kadangkala menjadi laut yang menyeramkan, laut yang bergelombang. Ada nakoda yang tangguh yang keluar dari pergumulan-pergumulan hidup kita. Saudara, pengharapan kepada Tuhan adalah sau yang kuat dalam menghadapi badai hidup. Saya katakan sekali lagi, pengharapan kepada Tuhan adalah sau yang kuat dalam menghadapi badai hidup. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Haleluya. Jadi saudara, pada saat kita berbicara tentang satu tema yang berjudul sau yang kuat di tengah badai, artinya sau yang kuat itu berbicara tentang pengharapan kepada Tuhan. Dan badai hidup adalah sesuatu yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Atau mungkin pada saat ini, pada saat saudara merenungkan kebenaran ini bersama dengan saya, saudara sedang diperhadapkan dengan badai kehidupan yang saudara katakan sungguh luar biasa besarnya. Tetapi percayalah saudara, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita dapat meyakini bahwa pengharapan kepada Tuhan adalah sau yang kuat dalam badai hidup? Bagaimana kita dapat meyakini bahwa di dalam Tuhan ada kelepasan, di dalam Tuhan ada pengharapan, sehingga orang-orang berharap hanya kepada Tuhan di dalam kehidupan yang mungkin sedang bergelora? Mereka harus mencari pengharapan, pengharapan yang kokoh, pengharapan yang tidak mungkin digoyahkan oleh angin-angin badai kehidupan, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Untuk itu saudara, sebelum kita lebih jauh mengerti tema ini, mari kita akan membuka di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17, saya akan bacakan buat saudara. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Satu perikop dengan judul Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ketika Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan Dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah.
sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya percaya perikop ini menjadi perikop yang tidak asing buat saudara dan saya. Bagaimana Yesus membangkitkan seorang muda di kota Nain. Pada saat itu Yesus berserta dengan rombongan pergi ke sebuah kota yang bernama Nain. Pada saat ada di gerbang kota, ada rombongan lain yang berpapasan dengan rombongan Kristus, yaitu rombongan kedukaan, rombongan orang yang sedang dalam kesusahan. Karena apa? Karena ada seorang janda ditinggalkan anaknya yang tunggal, anaknya laki-laki, anaknya yang menjadi pengharapan di dalam hidupnya. Dia meninggal, dan ini membuat dia berduka cita, sehingga orang-orang yang menghantarnya pun berduka cita karena janda ini, saudara. Dan pada saat rombongan Yesus bertemu dengan rombongan janda ini, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, sehingga Yesus berkata kepada janda itu, jangan menangis. Wow, satu perkataan yang luar biasa. Di saat janda itu berduka cita, di saat janda itu menangis, Yesus berkata jangan menangis. Tetapi tidak hanya berkata jangan menangis, Yesus menghampiri jenazah yang dibawa oleh rombongan itu, dan dia berkata kepada orang muda yang telah mati itu, bangkitlah. Dan orang muda itu pun bangkit, dan janda itu bersuka cita. Janda itu tentu saja terperanjat, tapi dia bersuka cita karena anaknya bangkit kembali. Dan orang-orang yang ada di sekitar itu pun menjadi takjub, dan mereka berkata, seorang nabi besar ada di tengah-tengah kita dan Allah melawat umatnya. Haleluya. Saudara, gambaran orang yang sedang berduka cita, gambaran orang yang tidak punya pengharapan ada di dalam kehidupan janda ini. Pada saat janda ini mengalami kedukaan karena anaknya meninggal, saudara, saya percaya janda ini tidak berpikir lagi bagaimana kehidupan nanti setelah ia memakamkan anaknya. Karena anaknya ini menjadi tumpuan hidupnya, anaknya ini menjadi satu-satunya yang dapat membuat dirinya menjadi kuat menghadapi kehidupan. Dan pada saat itu satu kenyataan yang terjadi, anaknya meninggal, saudara. Saya percaya sudah tidak ada harapan lagi bagi janda ini. Bahkan janda ini pun dengan penuh duka cita ia mengantar anaknya untuk dimakamkan. Tetapi puji nama Tuhan, rombongan janda ini bertemu dengan rombongan Kristus, rombongan Yesus. Dan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Begitu banyak firman Tuhan, cerita-cerita yang disampaikan oleh firman Tuhan. Pada saat Yesus melayani, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, sehingga ia berbuat sesuatu bagi orang-orang yang sedang menderita dan mendapat penghiburan. Orang-orang yang sedang terikat dilepaskan, orang-orang yang sedang sakit disembuhkan. Karena apa? Karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Demikian juga pada saat ia melihat janda itu dengan sedihnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, sehingga ia berkata jangan menangis. Dan ia menghampiri usungan jenazah itu. Ia membangkitkan anak muda yang sudah mati itu, saudara. Haleluya. Melalui perikop ini, saudara, kita akan belajar 3 hal yang meneguhkan kita untuk percaya bahwa pengharapan kepada Tuhan adalah sau yang kuat. Poin yang pertama, saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan adalah sumber kebaikan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, lihat di sini. Pada saat itu Yesus melihat janda ini dan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan Yesus bertindak, bukan hanya tergerak oleh belas kasihan, tetapi dia bertindak dan dia melakukan hal yang luar biasa. Dia membuat hal yang baik bagi janda itu, sehingga janda itu bersuka cita. Karena apa? Kebangkitan anaknya dari kematian. Tuhan adalah sumber kebaikan. Mazmur 100 ayat 5 berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Saudara, kita memiliki Allah yang baik.
Kebaikan Tuhan dinyatakan bagi dunia melalui kematiannya di atas kayu salib. Kebaikan Tuhan tidak hanya dinyatakan bagi orang-orang tertentu, tetapi kebaikan Tuhan dinyatakan bagi seluruh dunia. Melalui apa, saudara? Melalui kematian anaknya di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Jadi karena besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya akan sebagian orang, tetapi akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, kasih Allah atau kebaikan Allah dinyatakan bagi seluruh dunia melalui apa? Melalui kematian anaknya di kayu salib. Tetapi keselamatan yang dinyatakan di atas kayu salib harus diresponi oleh manusia melalui pengakuannya, percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan saya percaya Allah punya rancangan kebaikan bagi setiap orang percaya yang mengasihi Dia. Haleluya. Bagi dunia, Yesus telah mati bagi dunia, tetapi bagi orang yang percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, Yesus atau Allah punya rancangan kebaikan bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Rancangan apa, saudara? Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, amin, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Dia. Pada saat kita percaya kepada Dia, kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus menjadi manusia baru, diciptakan dalam Kristus Yesus menjadi ciptaan baru. Untuk apa, saudara? Untuk menghidupi satu kehidupan yang dipersiapkan Allah, yang di dalamnya kita melakukan pekerjaan baik. Haleluya. Mengapa kita harus melakukan pekerjaan baik? Supaya Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena Allah itu adalah sumber kebaikan, sehingga setiap orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Dia harus merefleksikan kebaikan Allah di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita diselamatkan, kita berbuat baik. Karena itu destiny kita sebagai orang percaya. Karena itu destiny kita sebagai orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dipersiapkan Allah untuk mengisi kehidupan yang di dalamnya ada perbuatan-perbuatan baik yang disiapkan Allah di dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan memberi peluang kita hidup dalam kebaikannya, sehingga kita akhirnya menjadi pribadi yang serupa dengan Yesus. Efesus 2 ayat 10 yang sudah kita baca tadi, saudara, Allah sudah mempersiapkan satu kehidupan yang baru. Di dalamnya ada pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Supaya apa, saudara? Supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh melihat kebaikan-kebaikan di dalam perbuatan kita, dan mereka mengenal Allah. Allah yang baik itu nyata di dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan memberi peluang kita hidup dalam kebaikannya, sehingga kita akhirnya menjadi pribadi yang serupa dengan Yesus. Artinya kita terus dibentuk oleh Dia melalui rencananya yang luar biasa. Kita hidup di dalam manusia baru kita menanggalkan manusia lama kita yang diperbaharui, harus diperbaharui hari lepas hari, menjadi pribadi yang semakin hari serupa dengan Kristus yang adalah sumber kebaikan itu sendiri. Dan kebaikan Tuhan memberi peluang kita hidup di dalam kebaikannya. Supaya apa? Supaya kebaikan itu nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Glory bagi nama Tuhan. Poin yang kedua, saudara, kita lihat di sini yang harus kita lakukan supaya kita dapat mengerti bahwa pengharapan kepada Tuhan adalah sawi yang kuat. Poin yang kedua, saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang peduli. Glory bagi nama Tuhan. Saudara lihat di sini pada saat wanita itu dan rombongan
kedukacitaan. Mereka sangat-sangat berduka cita karena anak dari janda ini meninggal. Dan apa yang terjadi, saudara? Yesus berkata, jangan menangis. Tetapi bukan hanya berkata kepada janda itu jangan menangis. Yesus juga menghampiri usungan jenazah itu dan berkata kepada orang muda yang mati itu, bangun, bangkitlah. Dan orang muda itu pun bangun dan bangkitlah. Tuhan adalah pribadi yang peduli. Allah peduli karena Ia memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap keadaan dan kondisi kita. Pada saat Yesus melihat wanita ini sangat-sangat berduka cita, sangat-sangat sedih karena kematian anaknya yang tunggal yang menjadi harapan satu-satunya di dalam hidupnya. Yesus peduli akan janda ini. Dan kalau kita merenungkan kembali, saudara, firman Tuhan ini, kalau kita melihat di sini ayat yang ke-11, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Pada saat Yesus pergi ke kota Nain ini, ternyata, saudara, kata pergi di sini menggunakan tensis aorist, artinya Yesus pertama kali pergi ke kota Nain itu, dan setelah itu dia tidak kembali lagi ke kota Nain. Tetapi mengapa Yesus pergi ke kota Nain? Saya percaya dia punya rancangan yang terbaik. Dia peduli akan seorang janda yang saat itu sedang berduka cita karena anaknya meninggal dunia. Allah peduli bagi kita. Allah peduli terhadap hidup kita. Karena Ia memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap keadaan dan kondisi kita. Hari-hari ini mungkin kita berkata kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, Tuhan, mengapa Engkau tidak menjawab doaku? Mengapa doaku sudah lama aku serukan kepada Tuhan, tetapi mengapa tidak ada jawaban-jawaban yang nyata dalam hidupku? Percayalah, saudara, Allah peduli di dalam kehidupan saudara. Bukan hanya Dia memperhatikan saudara, tetapi Dia juga bertindak proaktif terhadap keadaan dan kondisi saudara. Kalau saat ini banyak doa-doa saudara yang belum terjawab, mungkin saudara sedang bergumul atas satu masalah, dan Tuhan tahu melalui pergumulan itu, engkau akan semakin kuat di dalam Tuhan. Engkau akan semakin dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang semakin indah lagi di hadapan Tuhan. Sehingga saatnya nanti Tuhan akan menjawab setiap pergumulan doa-doa kita. Haleluya. Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Haleluya. Allah begitu mengasihi kita dan menganggap saudara dan saya sebagai pribadi yang berharga di matanya. Sesuatu yang berharga pastinya akan dipertahankan dengan sungguh-sungguh. Siapa kita di hadapan Tuhan? Sebenarnya kita adalah orang-orang yang tidak berharga. Kita adalah seperti debu, tetapi Tuhan membuat kita berharga di matanya. Kita mulia dan Dia mengasihi kita, sehingga pastinya saudara, Dia peduli akan kehidupan kita. Kepedulian Allah didasarkan pada kasih-Nya yang kekal, dan respon kita adalah hidup sesuai dengan kehendak-Nya dalam manusia baru. Kepedulian Allah didasarkan pada kasih-Nya yang kekal. Artinya, kepedulian Allah tidak didasarkan dari keberadaan saudara sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan pemberontakan. Tetapi Allah peduli kepadamu karena Dia memiliki kasih yang kekal kepada engkau. Artinya, kasih yang kekal itu tidak memandang engkau sebagaimana engkau ada saat ini. Firman Tuhan berkata bahwa Dia mati ganti kita pada saat kita ada di dalam dosa. Tetapi kalau kita mengerti bahwa kita diselamatkan karena anugerah-Nya, bahwa Dia peduli dan didasarkan kepeduliannya pada kasih-Nya yang kekal, tentunya kita harus merespon kasih-Nya itu, kepeduliannya itu, dengan hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya dalam manusia baru kita. Kadangkala pada saat kita menjalani manusia baru kita,
kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan sudah seperti apa yang Tuhan mau. Padahal banyak hal yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Banyak karakter-karakter kita yang belum diubahkan karena kita belum memberikan diri kita untuk dibentuk oleh Allah di dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan menegur kita, memperingatkan kita, karena kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Dia mengasihi kita sehingga Dia peduli terhadap kita, dan kita harus merespon kepedulian Allah dengan cara apa, saudara? Dengan cara hidup sesuai dengan kehendaknya dalam manusia baru yang kita jalani. Haleluya. Biar kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya berkata bahwa kita sudah menjalani hidup baru bersama dengan Tuhan, mengisi manusia baru kita bersama dengan Tuhan, tetapi kita juga menjadi pribadi-pribadi yang terbukti bahwa kita adalah orang-orang yang terus belajar mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Orang-orang yang terus memberikan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Dia. Haleluya. Poin ketiga, poin yang terakhir, untuk kita meyakini bahwa pengharapan kepada Tuhan adalah sau yang kuat bagi kehidupan kita. Kita harus mengerti kebenaran ini bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Saya katakan sekali lagi, Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Firman Tuhan berkata di dalam perikop yang sudah kita baca ini, saudara. Dikatakan di sini bahwa Yesus berkata kepada anak muda yang mati itu, bangkitlah. Maka anak muda yang mati itu pun bangkit, saudara. Sesuatu yang luar biasa terjadi, tidak pernah dilakukan oleh guru-guru yang ada saat zaman itu, tidak pernah dilakukan oleh rabi-rabi yang ada saat itu, tetapi itu yang dilakukan Yesus terhadap orang muda yang mati, yang sedang digotong. Yesus melakukan hal yang luar biasa karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Mazmur 103 ayat 19 berkata, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Dia menegakkan tahtanya di sorga, artinya hanya Dia yang berkuasa di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Artinya tidak ada yang lebih besar daripada Dia, tidak ada pribadi yang luar biasa daripada Dia. Mengapa kita khawatir akan hidup kita? Karena kita tidak sepenuhnya percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan tahukah saudara, kalau kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa di dalam hidup kita, tentunya kita juga percaya bahwa rencana Allah dalam kita tidak pernah gagal. Karena kita yakin apa yang direncanakan di dalam kehidupan kita pasti terjadi. Yang pasti adalah, saudara, buka hati kita untuk kita dibentuk oleh Tuhan melalui kehidupan kita, oleh masalah-masalah yang mungkin kita hadapi, oleh badai hidup yang mungkin kita jalani. Kita dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang semakin hari serupa dengan Dia. Dan saudara, jangan kecewa tatkala kita menghadapi permasalahan dalam hidup. Kita jangan kecewa tatkala kita menghadapi badai hidup yang semakin hari semakin besar, karena di situ ada Allah yang menyertai kita. Karena di situ ada Allah yang menemani kita, yang memberikan kita kemenangan lepas kemenangan. Dan tahukah saudara, Allah berkuasa menolong kita dengan caranya yang ajaib. Yang menjadi yang luar biasa, saudara, kadangkala kita tidak percaya dengan cara Allah menolong kita. Padahal sesungguhnya banyak cara yang bisa dilakukan Allah untuk menolong kita. Pada saat orang muda ini yang sudah mati digotong oleh rombongannya dengan ibunya yang janda, sebelum mereka menguburkan anak ini, mereka bertemu dengan Yesus. Dengan cara yang ajaib, dengan waktu yang tepat, sesuai dengan waktu Tuhan, Allah menolong janda ini dan membangkitkan orang muda yang sudah mati ini. Saudara, Allah berkuasa menolong kita dengan caranya. Bukan dengan cara kita, tetapi dengan caranya. Cara dan waktunya. Yang pasti adalah Tuhan itu sumber pertolongan kita, dan Dia berkuasa melakukan hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Keyakinan kita akan kekuasaan Tuhan memberi peluang kita bersaksi kepada dunia. Bersaksi bahwa Tuhan itu berkuasa di dalam hidup kita. Bersaksi bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan Allah itu luar biasa mengasihi kita.
mengasihi saudara dan saya. Dasar kesaksian kita bukan keberhasilan kita di dalam hidup kita. Dasar kesaksian kita adalah bagaimana pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Bagaimana kekuasaan Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan semakin hari semakin luar biasa di dalam hidup kita. Mazmur 96 ayat 3 berkata, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Allah berkuasa, sebab itu ini alasan untuk kita menyaksikan kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Biar kiranya kebenaran firman ini memberikan kekuatan kepada kita pribadi lepas pribadi, bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagaimana kita mengerti bahwa pengharapan kepada Tuhan adalah sau yang kuat bagi kita di dalam badai kehidupan kita. Pengharapan kepada Tuhan menjadi sau yang kuat untuk kita sandarkan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang pertama, kebenaran yang pertama yang meneguhkan kita untuk percaya bahwa sau yang kuat adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sumber kebaikan di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang baik berasalnya daripada Tuhan. Dan tidak ada sesuatu pun yang jahat yang berasalnya daripada Tuhan. Sehingga kita harus percaya Allah itu sumber kebaikan. Dan refleksinya di dalam hidup kita, kita merefleksikan, mengimplementasikan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita dapat menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain, orang yang belum mengenal Tuhan. Karena melalui kebaikan-kebaikan Tuhan, mereka boleh percaya Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang luar biasa. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang peduli di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan itu tidak berubah. Dia peduli di dalam kehidupanmu. Dia adalah pribadi yang memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap keadaan dan kondisi kita saat ini. Meskipun saat ini kita mungkin sedang terjepit, kiri kanan depan belakang tidak ada jalan keluar, tetapi ada Tuhan di atas sana yang menolong kita. Sehingga kita menengadahkan kepala kita kepada Dia, berharap, bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Karena Dia adalah pribadi yang peduli bagi kita secara pribadi. Orang lain tidak peduli, tidak apa-apa saudara. Orang-orang sekitar kita tidak peduli, itu tidak menjadi akhir dunia. Tetapi ada pribadi yang peduli. Pribadi itu adalah Allah itu sendiri. Haleluya. Dan poin yang ketiga saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Dia adalah pribadi yang maha kuasa, yang membuat kita mengerti bahwa segala sesuatu berasal daripada Dia, oleh karena Dia dan bagi kemuliaan namanya. Sehingga kekuasaan Tuhan itu harus memberi peluang, menjadikan kita memiliki peluang untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Allah kita berkuasa, sehingga kita percaya rencana Allah dalam kita tidak pernah gagal. Dan kalau kita percaya Dia punya rencana bagi kita, rencana yang indah, rencana yang tidak pernah gagal, bukankah ini membuat kita bersyukur kepada Dia, menjadi pribadi yang mengasihi kita. Biar kiranya kebenaran firman ini memberikan kekuatan kepada kita pribadi lepas pribadi. Masalah pergumulan, sakit penyakit mungkin kita alami saat-saat ini. Tetapi percayalah saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kita, Allah yang berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit saudara. Dia sanggup memulihkan kehidupan saudara. Dan Dia sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan hidup saudara. Saat ini mungkin saudara seperti seorang pribadi yang sedang mendayung perahu di tengah-tengah laut yang sedang bergelora. Badai hidup semakin besar. Segala sesuatu menakutkan saudara. Percayalah ada Tuhan di sana. Karena Tuhan peduli terhadap saudara. Tuhan mengasihi saudara. Sehingga Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Yang harus kita lakukan, yang harus saudara lakukan, terus berharap
bersandar hanya kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman. Terima kasih atas jaminan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau peduli terhadap kami, dan kepedulian-Mu didasarkan pada kasih setiamu. Tuhan, terima kasih. Biar kiranya kami belum menjadi pribadi-pribadi yang terus belajar untuk lebih mengasihi Tuhan, menjadi manusia-manusia yang berkenan kepada Tuhan melalui hidup kami yang kami persembahkan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan menyertai mereka, memulihkan kekuatan kesehatan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang bimbang hatinya diberikan ketetapan di dalam hatinya, untuk mereka percaya bahwa Allah peduli, Allah mengasihi mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Amin. Terima kasih saudara atas waktu yang saudara luangkan bagi program ini. Biar kiranya Tuhan menyertai, menjaga, dan memberkati saudara hari lepas hari sampai selama-lamanya. Amin.